Kementerian PUPR, Bendungan Sepaku Semoy IKN beroperasi sesuai jadwal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, memastikan Bendungan Sepaku Semoy di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara dapat mulai beroperasi sesuai jadwal. Kita terus bekerja secara optimal dan mudah-mudahan, Bendungan, dapat mulai beroperasi sesuai jadwal, ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa. Zainal Fatah mengatakan bahwa penyelesaian pembangunan Bendungan Sepaku Semoy hampir selesai. Penyelesaian Bendungan Sepaku Semoy sudah tinggal sedikit, katanya. Berdasarkan data Kementerian PUPR, progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoy per 17 Agustus 2023 telah mencapai 93,70%. Sedangkan terkait kapan Bendungan Sepaku Semoy di IKN Nusantara diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, Zainal Fatah mengatakan bahwa hal tersebut menyesuaikan dengan jadwal kegiatan Presiden RI. Sebagai informasi, Bendungan Sepaku Semoy ditargetkan memasuki tahap pengisian air perdana atau IMPO Unding pada akhir tahun 2023. Pembangunan Bendungan Sepaku Semoy bertujuan untuk mencukupi kebutuhan air baku di kawasan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Bendungan Sepaku Semoy dapat menyuplai kebutuhan air baku sebesar 2.500 liter detik, sebanyak 2.000 liter detik untuk IKN Nusantara dan sisanya 500 liter detik untuk Balikpapan. Adapun pekerjaan meliputi tubuh bendung, main dam, dinding bendung, feeder channel, kantong lumpur, dinding hilir dan hulu, pekerjaan apron, kolam olak, serta pekerjaan Building Information Modeling, IBM. Bendungan Sepaku Semoy juga dibangun dalam rangka untuk berperan sebagai pengendali banjir di IKN Nusantara. Bendungan pertama di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara tersebut juga dapat dilengkapi pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, terapung berkapasitas 100 MW, MW, untuk menghasilkan energi baru terbarukan. Dengan demikian, Bendungan Sepaku Semoy di IKN dapat berperan untuk mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan seperti PLTS terapung. Pembangunan terowongan bawah laut IKN dimulai setelah 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Direktorat Jenderal Bina Marga mengungkapkan pembangunan terowongan bawah laut atau Immersed Tunnel di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dimulai setelah tahun 2024. Pembangunan tol terowongan bawah laut dilakukan setelah tahun 2024, ujar Direktur Jenderal Bina Marga Hedi Rahadian di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu, 9 September 2023. Hedi menambahkan saat ini Kementerian PUPR menyusun desain untuk tol terowongan bawah laut di IKN Nusantara. Kita sekarang membuat desainnya, karena pembangunan terowongan bawah laut merupakan suatu hal yang baru. Di tahun ini dan 2024 Kementerian PUPR menyusun desain teknis terinci atau Detail Engineering Design, DED, untuk terowongan tersebut, katanya. Pembuatan desain tersebut melibatkan konsultan atau pakar internasional, hal ini karena pembangunan proyek tersebut merupakan bidang infrastruktur yang benar-benar baru. Sebagaimana diketahui, pembangunan Immersed Tunnel ini disiapkan untuk menjadi bagian dari Seksi 4 Jalan Tol Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, KIP, IKN. Pembangunan Immersed Tunnel sesuai dengan konsep Forest City yang diusung oleh IKN Nusantara. Kementerian PUPR bisa saja membuat jembatan, namun dalam konteks menjaga lingkungan maka yang diutamakan adalah pembangunan Immersed Tunnel, agar pengguna jalan tol dapat menyeberangi Teluk Balikpapan di ujung jalan tol ketika menuju kawasan KIP IKN Nusantara. Pemerintah ingin melindungi bekantan, fauna dan flora endemik lainnya yang ada di sekitar Teluk Balikpapan.
Untuk itu Kementerian PUPR tidak akan membangun jembatan yang secara fisik mengubah morfologi lingkungan, melainkan mencoba untuk membangun immersed tunnel seperti di Gyeonggi, Busan, Korea Selatan. Contoh penerapan teknologi immersed tunnel ini sudah diimplementasikan di banyak negara seperti terowongan Fehmarn di Eropa dan Gyeonggi, Busan di Korea Selatan. Teknologi immersed tunnel merupakan metode yang umumnya digunakan untuk menggantikan jembatan yang melalui wilayah perairan yang lebar. Bertemu Presiden Macron, Jokowi apresiasi investasi Prancis di IKN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengapresiasi investasi Prancis untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di Barat Mandapam, ICC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu, 9 September 2023. Terkait investasi di sektor strategis, saya menghargai Dubes Prancis untuk Indonesia telah bawa calon investor Prancis ke IKN dan menghasilkan 4 LOI, Letter of Intent, untuk dukung pembangunan IKN, kata Jokowi, dikutip dari siaran pers Istana, Ahad, 10 September 2023. Jokowi berharap, kesepakatan antar kedua negara tersebut dapat segera terwujud dalam waktu dekat. Saya harap kesepakatan ini dapat segera direalisasikan, kata dia. Dalam hal transisi energi, Jokowi berharap agar Prancis dapat merealisasikan komitmen untuk proyek transisi energi, termasuk melalui skema Just Energy Transition Partnership, JET. Terkait transisi energi, saya harap Prancis juga dapat merealisasikan komitmen untuk proyek transisi energi, termasuk melalui skema JET, ungkapnya. Selain membahas investasi, Jokowi juga meminta dukungan kepada Prancis terhadap proses keanggotaan Indonesia menjadi bagian dari Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD. Jokowi mengatakan, hal tersebut merupakan langkah Indonesia untuk menjadi negara maju. Kami telah lakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan keanggotaan OECD, kata dia. Jokowi pun meminta kepada Presiden Macron agar dapat berbagi pengalaman mengenai cara kerja hingga optimalisasi manfaat sebagai anggota OECD. Untuk itu, mohon dukungan Prancis terhadap keanggotaan Indonesia termasuk berbagi pengalaman terkait cara kerja dan optimalisasi manfaat keanggotaan di OECD, ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga turut menyampaikan apresiasi kepada Prancis yang telah memperlihatkan fleksibilitas posisi atas tindak pelecehan simbol agama dan kitab suci dalam konsep deklarasi G20. Ini isu yang sangat penting bagi Indonesia, tindak pelecehan tersebut sangat melukai hati umat muslim dan tidak dapat dibenarkan, kata Presiden.